Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas pemrograman website C akan mempresentasikan hasil kerja kami pada materi raw query pada Laravel. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Safia Putri Adini, NIM 3037, lalu ada Nila Ayu Christine, NIM 3050, lalu ada Farudin Amri, NIM 3055, lalu Iqbar Saif Fadila NIM 3061, dan ada Lintang Tamaris NIM 3062. Nah, sebelum masuk ke hasil diskusi, saya akan menjelaskan bahwa kami menggunakan query builder untuk implementasinya. Nah, masuk ke hasil diskusi, di sini ada nomor satu yaitu struktur root. Nah, root sendiri itu digunakan untuk menghubungkan kode dengan tampilan di URL saat dijalankan. Selain itu, root juga itu untuk mempermudah pendefinisian rute agar mudah dipahami. Nah, root sendiri di sini ada root dari admin dan root dari customer. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada struktur dari database atau struktur dari tabelnya, yaitu dalam satu database PHP MySQL, tabel itu digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Setiap tabel terdiri dari beberapa kolom dengan tipe data yang berbeda. Nah, untuk pada struktur tabel yang kami kerjakan di sini, yaitu ada tabel produk dan juga ada tabel transaksi. Nah, untuk pada tabel produk itu bertipe integer yang dijadikan sebagai primary key. Nah, lalu untuk product name di situ bertipe varchar yang dapat menyimpan satu teks. Pada kolom quantity dengan tipe data integer untuk menyimpan beberapa banyak produk yang dimiliki. Nah, untuk kolom price dengan tipe integer digunakan untuk menyimpan harga dari setiap produknya. Nah, pada kolom expired date dengan tipe data date untuk menyimpan tanggal kadaluarsa dari setiap produk. Nah, untuk tabel dari produk ini terdapat 9 kolom. Pada struktur tabel transaksinya, di sini ada 7 kolom dengan yang pertama yaitu kolom pertama ID yang tipe datanya integer yang dijadikan sebagai primary key. Lalu ada ID produk, username, user ID di situ sebagai foreign key digunakan untuk pemanggilan data dari ID produk dari tabel produk dan juga tabel user. Nah, pada kolom jumlah pesanan yang bertipe integer digunakan untuk menyimpan jumlah data pesanan per produknya. Pada tabel payment itu bertipe integer dan tabel create add dan juga update add itu bertipe date. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, baik, masuk dalam struktur atau isi controller. Nah, di sini kita menggunakan beberapa controller untuk menjalankan fitur-fiturnya. Di sini saya membuat beberapa controller, tapi yang menjadi intinya itu adalah controller admin product controller dan juga customer product controller. Nah, di sini saya sudah eh, apa, menampilkan beberapa controllernya. Nah, dapat diketahui juga kalau controller ini dapat berperan sebagai backend dari suatu web tersebut. Nah, kita mulai. Jadi di sini kita mulai dengan admin product controller. Kita menggunakan metode query builder. Jadi bagaimana cara menggunakan query builder? Mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi kita menggunakan public function index. Di sini kita menyambungkan dengan rootnya, yaitu jika menuliskan admin product controller dengan sama dengan kelas sama dengan indeks, maka akan dilanjutkan ke dalam ini. Nah, di sini kita menggunakan query builder. Cara bacanya seperti ini. Jadi
di sekarang get product, maka ini yang akan dipanggil dalam view-nya. Kita sama dengan kan D- DB tab, DB table atau database table, kita ambil database table dari product table. Nah, di sini kita lanjutkan dengan select, kita ambil semua apa ya, isi dari tabel product table. Nah, ini ada bintang artinya itu semua. Kemudian kita get, get itu artinya kita ambil. Lalu kemudian kita return view. Return view ini kita langsung melanjutkan ke dalam view-nya, yaitu kita salurkan ke dalam admin page list. Nah, begitu juga. Begitu juga seperti add ini, public function add. Nah, di sini ada DB table, kita ambil dari database atau table, product table. Lalu kita ambil semua isinya, yaitu table, apa, titik X ini artinya semua. Lalu kita get. Kita get artinya kita ambil semua. Kita salurkan melalui view admin page add. Mungkin seperti itu untuk selanjutnya kurang lebih sama agar mempersingkat waktu. Jadi mungkin bisa kita skip aja. Nah, di sini saya juga menampilkan home controller dan juga profile controller. Profile controller ini sebenarnya lebih ke arah template dari kita menggunakan Laravel Breeze di sini. Jadi, nah ini juga role controller kita kan mempunyai dua dua apa dua 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 role yaitu admin dan juga customer. Jadi kita menggunakan role controller. Oke, mungkin lanjut aja biar lebih cepat. Nah, mungkin untuk view bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Ya, baik. Untuk saya ini terkait dengan view-nya, di sini kita menggunakan template dari Bootstrap untuk view dari dashboard sama eh, dari sidebar-nya. Jadi untuk keseluruhan dari view ini kita menggunakan Bootstrap seperti itu. Ya, dan di sini ini merupakan bagian dari sidebar, dan ini merupakan tampilan dari dashboard-nya. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang view dari admin ini, yang pertama ada list produk dan hapus produk, mungkin bisa ditampilkan. Nah, baik di sini adalah tampilan atau view dari eh, list produk dan hapus produk. Di sini kita bisa lihat ada list dari produk-produk yang sudah ditambahkan ke dalam database-nya dan juga di situ ada tombol untuk hapus produk yang bisa digunakan untuk menghapus produk tersebut. Selanjutnya, adalah tambah produk. Mungkin tampilannya bisa deh. Nah, untuk tambah produk ini seperti ini tampilannya, di mana nanti user bisa menginputkan berbagai data yang dibutuhkan dari view tambah produk ini, yang mana ini nanti akan tersambung ke list produk yang barusan ditampilkan. Oke, next. Nah, di next ini adalah pesan produk. Untuk menampilkan view pesan produk ini, kita harus berganti user, yang mana tadi itu user dari admin dan ini adalah user mitra untuk bisa menampilkan view dari pesan produk. Nah, jadi di sini adalah tampilan dari pesan produk. User
atau mitra bisa menginputkan berapa banyak yang ingin mereka beli. Nah, nanti stok akan berkurang dan user bisa tekan beli untuk melakukan pembelian dari produk tersebut. Nah, ketika sudah pesan beli, maka nanti akan menampilkan pop-up berhasil memesan produk. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lintang. Ya, baik, itu saja ini bukan riwayat dari pemesanan. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, berikut ini bukan tampilan dari riwayat pemesanan. Seperti ini. Ya, setelah kita menambahkan pesan tadi, setelah berhasil akan masuk ke dalam riwayat pemesanan seperti ini. Ya, Oke, jadi mungkin itu pemaparan presentasi dari kelompok kita. Mungkin kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.